Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enjay Mujaki, SPD, guru PAI di Sekolah SMP Negeri 34 Kota Tangerang, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Sekaligus mahasiswa PPG Dalja Batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250010588 pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 34 Kota Tangerang untuk uji kinerja pada kelas 9 dengan judul Beriman kepada Hari Akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak mau menanyakan kehadiran dulu ya. Hari ini teman kalian yang gak hadir siapa aja, Nak? Hasan Sanusi Lubis. Oke. Dia kenapa, ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Siapa lagi selain Hasan? Bapak Heri Amar ya? Dia kemana? Oh, sakit. Oke, kita doakan alhamdulillah teman-teman kita yang lagi sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak mau menanyakan terkait kesepakatan kelas dulu ya, sebelum kita mulai kesepakatan kelas. Coba dilihat apa itu ada isinya kesepakatan kelas. Nah, coba dibaca satu. Kita harus apa? Oke, di situ ada 4 kesepakatan kelas. Yang pertama harus kondusif. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita dengan membaca doa. Silakan Rio sebagai ketua kelas baca doa. Siap. Siap. Doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Indonesia dulu ya, lagu kebangsaan kita ya. Coba silakan semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, oke, sebelum itu mari kita XBK dulu supaya kita lebih semangat. Bisa anak? Oke, siap. Yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar, Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Coba tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak, mari kita mengingat pembelajaran kemarin, bahwa kemarin Bapak sempat menyampaikan bahwa rukun iman itu ada 6. Apa aja pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, oke, kitab. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengimani hari akhir atau percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat. Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran dulu di sini. Ya, jadi anak-anak harus bisa dipahami. Jadi pertama, kalian memahami konsep dasar, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, termasuk perbedaan antara kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tandanya. 1, mampu
mengidentifikasi tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil maupun yang besar. Yang ketiga, apa tujuan pembelajarannya? Mengetahui peristiwa penting, menjelaskan tahapan-tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah mati, seperti hari kebangkitan, hari perhitungan atau hisab, dan pembalasan amal. Yang keempat, menganalisis dampaknya. Satu, menganalisis dampak positif dan manfaat dari beriman kepada hari akhir bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oke anak-anak, silakan untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat video pembelajaran tentang hari ini ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi. Kita akan berbicara tentang tertib dari tanda-tanda kiamat secara ringkas. Pertama, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal. Tidak ada satupun nabi melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Ya anak-anak, gimana? Paham? Jadi itu adalah ilustrasi tentang hari kiamat. Udah terjadi belum? Belum. Tapi kita yakin nggak? Percaya nggak kalau hari kiamat itu akan terjadi? Ya. Jadi itu adalah ilustrasi bagaimana sih gambaran hari kiamat terjadi, bahwa kita manusia yang namanya hidup pasti akan mati atau meninggal. Tapi di situ dijelaskan bahwa orang-orang beriman tidak akan merasakan yang namanya tiupan sangkakala malaikat Israfil. Kenapa nak? Ada yang tahu? Karena kita sudah meninggal duluan oleh angin apa tadi? Ya betul. Jadi itu adalah angin takwa bahasanya ya. Jadi untuk meninggalkan, mematikan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kiamat itu akan dirasakan nanti oleh orang-orang yang di luar Islam atau orang-orang kafir. Paham anak-anak? Oke. Setelah kita melihat video tentang hari kiamat tadi, kita speaking yang kedua, tepuk konsentrasi. Bisa anak? Oke, siap semuanya ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, beri tangan untuk kita semua. Oke, Bapak akan bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 boleh, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Oke, Bapak akan bagikan LKPD nak. LKPD itu lembar kerja peserta didik, supaya kamu lebih memahami nih apa yang tadi kalian lihat videonya. Jadi ini satu lembar dikerjakan oleh setiap kelompok. Nanti setiap kelompoknya mempresentasikan. Paham nggak? Maju ke depan bareng-bareng. Nanti kalian sebutkan aja nama kelompoknya, ditulis. Terus jawaban kamu dicoret-coret aja ya. Tinggal dicari aja. Kerja kelompok. Ini untuk kelompok 1 silakan. Kelompok 4, kelompok 3 ya. Ini kelompok 9. Kelompok 2. Ya, silakan coba ditulis dulu nama kelompoknya. Tuh, coba kalian cari tuh nama-nama dari Kubra, Mijan, Hisab, Israfil, Dajjal, Masyar, Dajjal, Yakut, semuanya ada di sini. Bebas. Ya, silakan coba dicari. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit ya, cukup dah. Gimana kelompok 4 udah? Kelompok berapa ini? Kelompok 5 udah? Nama hari kiamat. Ya, betul. Dicoret biar kamu itu udah ketemu. Nah. Kelompok 5 diganti nih, satunya coret jadi 5. Nah, ini nama kamu nih. Kak, Bulo gitu ya. Udah semua anak-anak? Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, berarti sekarang kita melihat hasil dari
Nanti Bapak akan suruh maju setiap kelompoknya ya. Nanti boleh ditanyakan bagi yang mau bertanya. Oke, untuk kelompok 2 silakan maju semuanya. Sirina, bentar nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sadar Karim. Saya Taufik Adara. Saya Ivan Setiawan. Saya Nurhafizah. Kubro yang mana nah tulisan kubro? Coba dilihat kotaknya. Langsung gini teman-temannya. Oke, yang paling atas nah, benar coba dilihat benar apa enggak? Oke, paling atas benar. Lalu yang kedua ada kata apa aja? Hijan. Yang hijan mana? Di atas baris keberapa tuh? Ketiga ya M, ke bawah tuh. Iya betul, benar nggak? Ya betul, hijan. Lalu apa lagi? Hisab. Hisab yang mana nak? Oh iya betul. Israfil yang mana nak? Oh iya betul Israfil. Ya, sapaan mana sapaan? Barisan pertama, tapi adanya di bawah ya di tengah ya. Benar kan nak? Oke benar. Jadi nanti masing-masing menyebutkan beberapa kata aja ya buat kelompok lainnya. Ada yang ditanyakan tentang kelompok 2? Oke silakan kelompok berapa? Oke silakan coba mau nanya apa nak? Syafaat itu adalah pertolongan. Ya betul, syafaat itu artinya bertolong. Nah, ada lagi? Cukup? Oke siap, terima kasih kelompok 2, silakan duduk. Ya kelompok 3 boleh maju. Oke Hamdi, coba disebutkan kata satu aja, terus ditemukan yang coretannya di mana. Kubra mana kubra? Oke, paling atas, betul. Oke, coba ada Pak. Kiamat. Kiamat yang mana nak? Oh iya nak ada tuh. Kiamat ada nggak kiamat? Ada. Lanjut. Siapa lagi? Ajril Hang. Israfil yang mana nak? Ada. Oke, Israfil betul. Terakhir ya mau kata apa nak? Dajjal mana Dajjal? Oh iya, tengah-tengah yang ada di bawah. Ya udah nggak apa-apa, Pak, kata aja. Coba silakan dari kelompok lain ada yang mau nanya. Ayo Pak. Oke, silakan. Apa itu kubro? Kubro itu Yang adalah besar. kiamat yang besar. Kiamat yang besar. Artinya kiamat yang besar. Ya, betul. Kabir awal katanya. Jadi ya, bisa dipahami ya? Oke, beri tangan yang untuk kelompok 3. Silakan kembali. Kelompok 4, silakan maju nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugro, ya, Sugro yang mana? Kalau yang bulat Sugro ya. Yang mana ada nggak Sugro? Ya betul, garis kedua di bawah. Lanjut ada apa lagi? Neraka yang mana Putri? Tengah-tengah. Ya neraka itu panas maksudnya. Terus apa lagi nak? Syafaat yang mana nak? Ya betul tengah-tengah tapi lurus ya. Lurus nggak ke bawah. Lanjutnya Eka. Yakjud. Ya betul, yang mana Yakjud? Yang pojok, baris kedua. Benar ya? Benar. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Nah, tugas malaikat Israfil meniup sangkakala. Benar nggak? Pintar ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan yang meriah. Kelompok 1. Ya, silakan maju sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neraka, ya neraka yang mana nak? Di tengah-tengah, ya betul ada. Kubra, ya betul ada di atas. Dilihat tak benar nggak? Benar. Barja yang mana nak? Ya paling bawah sebelah kanan, betul. Mahsyar yang mana?
Ya, di bawah juga adanya ya, hampir di tengah-tengah. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, mau menanyakan kelompok satu? Ya, silakan. Caca. Apa itu manfaat hari kiamat? Manfaat belajar hari kiamat. Alhamdulillah. Nah, agar bisa mengimaninya. Iya benar. Jadi manfaat kita belajar hari kiamat ada yang tahu anak-anak? Supaya kita lebih waspada, memilah-milih, selalu berbuat kebaik. Karena setiap kebaikan, setiap perbuatan kita ada balasan, ada balasannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Kelompok 5, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan, kami dari kelompok 5. Saya ingin menyebutkan Kata-kata gue ini. ya. Dajjal. Dajjal mana Dajjal? Ya, di tengah-tengah ya. Kata Dajjal maksudnya ada di sini. Lanjut. Ya, Pak, bisa, Pak, bisa. Mijan yang mana nak? Ketiga, Pak. Ya, yang ketiga betul. Lanjut. Syafaat. Ada? Oke, betul. Di pinggir ya, ke tengah. Lanjut. Kalau kiamat yang mana kiamat? Iya, betul. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan ada yang mau bertanya kepada kelompok 5. Silakan siapa? Kapan terjadinya hari kiamat? Nah, kapan terjadi hari kiamat? Silakan dijawab. Agak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Allah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Iya, betul. Silakan kembali ke tempat dulu. Ya, gimana? Kelompok 3 puas dengan jawaban kelompok 5? Pertanyaannya tadi kapan terjadinya hari kiamat? Jawabannya benar. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kita hanya waspada karena kiamat pasti terjadi. Berlaku buat orang-orang yang beriman bahwa kiamat akan terjadi. Kapan dan waktunya kita nggak tahu. Yang penting kita sudah mempersiapkan. Jadi hanya kita mempelajari hari kiamat itu apa nak? Supaya kita selalu berbuat kebaikan. Itu aja sih sebenarnya. Karena kematian akan datang sesuai dengan kebiasaan kita yang kita kerjakan. Ya, jadi paling tidak kita harus selalu berbuat kebaikan. Selanjutnya tampilan PPT. Apa itu PPT nak? PowerPoint. Jadi untuk memastikan bahwa kalian memahami terkait pembelajaran beriman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima, bisa dilihat di depan nak. Di sini ada iman kepada hari akhir. Lalu kita lihat arti hari kiamat. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi, berupa hancurnya alam beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Selanjutnya, nama-nama lain di dalam Al-Quran terkait hari kiamat. Yang pertama ada yaumul akhir, artinya hari yang akhir. Ada yaumul kiamah, hari penghancur. Yaumul hasra, hari penyesal. Yaumul jahat, hari kebangkit. Yaumul hisab, hari perhitung. Yaumul naklinya, firman Allah di dalam surah apa nak? Surah Toha ayat 15 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhtiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku, kata siapa? Kata Allah, merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri dari kalian itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Pengertian hari kiamat. Oke, tanpa beriman kepada hari kiamat, iman seseorang tidak akan diterima. Maksudnya bagaimana nak? Kita sebagai muslim wajib yang namanya meyakini rukun iman, artinya percaya. Rukun iman ada 6
Enam-enamnya kita harus yakini dan harus kita percayai. Ya, terkait dalam surah At-Taghabun ayat 7 yang bunyinya za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu sangat mudah. Jenis-jenis kiamat, tahu ya? Ada kiamat sugro, kecil. Contohnya merupakan rusaknya sebagian makhluk hidup ataupun lingkungan. Tanda-tandanya ilmu agama seakan tidak penting, banyak terjadi bencana alam. Itu bagian dari tanda-tanda kiamat sugro atau kecil. Terus ada kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isi. Tanda-tandanya matahari terbit dari barat dan rusaknya Ka'bah. Tanda-tanda kiamat kecil. Oke, 1. Melimpahnya harta tapi enggan bersedekah. Ya, terus enggan menerima sedekah karena masih kebanyakan harta. Orang kebanyakan harta, orang miskin kekurangan harta. Orang miskin mau dikasih sedekah, tapi orang miskin nggak mau. Kenapa? Karena sudah tidak berguna. Itulah tanda-tandanya. Lanjut, muncullah orang-orang yang mengaku nabi. Banyak gak? Banyak ya. Kurangnya sifat amanah, paling tidak percaya maksudnya. Banyaknya pejabat yang zalim, banyak ya. Banyak minuman keras, obat terlarang, merajalela. Itu bagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Berlomba-lomba mendirikan bangunan, memperbagus maksudnya. Masjid dibangun bagus tapi jamaahnya sedikit. Banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela, sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan bertetang, orang tua berlaga seperti anak muda. Selanjutnya ada tanda-tanda kiamat kubro atau besar. 1. Munculnya Imam Mahdi dan Dajjal. 2. Nabi Isa memimpin dunia, akan tiba nanti saatnya ya. Karena Nabi Isa belum mati ya, belum meninggal, hanya diangkat oleh Allah. Lanjut. 3. Munculnya makhluk perusak di muka bumi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Matahari terbit dari arah barat, hancurnya gempa bumi yang sangat dahsyat. Malaikat Israfil meniup masalah. Nama-nama hari akhir lagi nih, dilihat nah. Ada Arabnya Yaumul Hasrah, hari penyesalan, betul ya? Terus Yaumul Azifat, hari mendekat. Yaumul Wa'id, hari berjanji. Terus Yaumul Mashhud, terus hari penyaksian. Fase-fase hari kiamat, ada Yaumul Kiamat, hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serentak. Sama ya, nggak ada yang bisa request, semuanya mati menghadap ilahi. Yaumul Ba'ats, hari bangkitnya manusia dari kuburnya. Selanjutnya, nah, hikmah beriman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan suatu yang sia-sia tanpa adanya tujuan serta hikmah di dalamnya. Tidak terkecuali dengan hikmah beriman kepada hari kiamat. Apa sih hikmahnya? Coba kita baca sama-sama. Yang pertama ada apa? Ya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ya, itulah hikmahnya kita mempelajari materi tentang beriman kepada hari akhir. Bapak juga ingin memastikan bahwa kalian itu harus benar-benar memahami terkait nama-nama hari akhir ya, nama-nama lain dari hari kiamat. Nah, terkait itu Bapak akan bagikan lagi lembar evaluasi Anda ya, supaya kalian bisa memahami. Silakan anak-anak diisi istilah-istilah nama hari kiamat. Ada yang udah diisi, ada yang belum. Silakan kelompok 3, 4 orang ya. Nah itu disitu
Ini kelompok 5. Kalau tadi ini kelompok 4. Silakan. Di situ ada alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Namanya apa? Gitu istilahnya. Yaumul Ba'ats artinya apa? Hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Namanya apa? Yaumul Hasyr apa? Gitu gampang banget ya anak-anak ya. Coba silakan diisi. Oke anak-anak, kayaknya kalian udah suntuk ya. Coba sekarang supaya kita lebih semangat lagi, kita speaking lagi ya, speaking kedua lagi ya, biar makin semangat ya. Oke, coba siap. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Berbicara aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya anak silakan selamat mengerjakan. Bapak berikan waktu 10 menit. Oke, yang udah berarti Bapak ambil ya, Bapak kumpulkan ya. Kelompok 3 udah semua. Oke, aman berarti ya. Ini kelompok berapa nak? Ya, kelompok 5. Oke, siap. Kelompok udah? Oke, siap. Terima kasih ya. Oke, siap. Udah semua ya? Ya, selanjutnya nak, bahwa Bapak akan menyimpulkan terkait pembelajaran materi tentang beriman kepada hari akhir. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat muslim dapat siapa namanya nih? Adil Ilham. Apa sih yang tadi dimaksud dengan hari kiamat? Kiamat sugro, kiamat kecil. Ya. Terjadi berupa bencana alam kita. Contohnya meninggalnya seorang, termasuk contoh dari kiamat kan? Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Adil. Kalau untuk Bapak Putra siapa namanya nih? Putra Hidayatullah. Kalau untuk kiamat kubro, kiamat besar, itu apa maksudnya tuh? Apa yang dimaksud dengan kiamat besar? Dari Imam Mahdi. Itu kan tanda-tandanya ya. Terjadinya apa nih? Kalau kiamat besar itu maksudnya apa sih? Hancurnya seluruh isi bumi beserta teman-temannya bumi. Siapa aja temannya bumi? Ya, planet, Jupiter, semua ciptaan bumi, baik yang daratan, lautan, gunung, berterbangan seperti kapas. Coba ya, itu sudah diterangkan juga dalam Quran surah Al-Qari'ah bahwa manusia itu akan meninggal, mati, menghadap Tuhan. Bukan manusia aja, semuanya akan hancur lebur. Dan yang paling penting itu ada tanda-tandanya. Kita bisa mempersiapkan. Jadi bukti bahwa kita itu adalah harus benar-benar selalu memikirkan setelah kehidupan di dunia ada kehidupan selanjutnya. Ya, bisa dipahami anak-anak? Aman ya? Semuanya paham ya? Jadi makna kita belajar hari akhir itu adalah kita sama-sama mengetahui bahwa meyakini kiamat itu akan terjadi. Maka persiapkanlah bekal kita dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, sebelum kita tutup, mari kita nyanyikan kembali ya. Nyanyikan kembali lagu kebangsaan kita terkait lagu Garuda Pancasila ya. Semuanya ya. Garuda Pancasila. Pembelajaran ke depan kita akan mempelajari materi tentang iman, percaya, qada dan qadar. Nah, untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ditutup doa sama ketua kelas lagi ya. Doa pulang ya. Oke, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.